Nah, sekarang kita masuk ke jurnal eliminasi yang pertama ya. Jurnal eliminasi yang pertama ini kita akan bahas tentang jurnal eliminasi general. Ini jurnal eliminasi general ya. Nah, yang pertama ini jurnal eliminasi general terkait dengan akuisisi. Oke, jadi ketika P mengakuisisi S itu, P akan mencatat yang namanya ada investment in S di debit. Nah, karena P mendapatkan kepemilikan S, maka dia akan mengeluarkan uang kan, cash. Jadi jurnal itu investment in S pada cash. Nah, ini jurnalnya sama semua untuk tiga kondisi ini. Kondisinya ada apa aja? Yang pertama, kondisinya adalah ketika P mengakuisisi S 100%. Jadi S itu dimiliki oleh P seutuhnya 100%. Lalu kondisi yang kedua adalah P mengakuisisi S tidak 100% tapi tetap di atas 50% ya. Jadi di antara 50 sampai 100. Dan kondisinya itu pas. Kondisinya pas itu gimana maksudnya? Kita misalkan net asset S itu 10.000. Nah, kalau 100% kan jelas, berarti investment in S pada cash 10.000 karena langsung 100% kan. Nah, kalau yang disebut pas ini, ketika investment in S pada cash 80%, kita misalkan 20%, maka dia pas 10.000 dikali 80%, hasilnya 8.000, seperti itu. Itu yang disebut dengan tidak 100% tapi pas. Lalu ada kondisi yang ketiga, yakni ketika P mengakuisisi S tidak 100% dan tidak pas. Maksudnya gimana? Jadi misalkan P itu mengakuisisi S 80%, tapi harusnya di sini 8.000, malah dicatat oleh P itu 8.400. Jadi P itu membayar lebih mahal untuk mendapatkan 80% kepemilikan S. Nah, seperti itu. Jadi ada tiga kondisi jurnal yang bisa dicatat oleh P. Nah, masing-masing jurnal ini punya jurnal eliminasi yang berbeda-beda. Secara umum, jurnal eliminasi itu terbagi menjadi dua. Ada eliminasi tahun berjalan sama eliminasi tahun berikutnya. Jurnal eliminasi itu tergantung oleh jurnal penyusunan laporan konsolidasi ya teman-teman. Jadi bukan tergantung kapan si P mengakuisisi S-nya, bukan. Tapi tergantung oleh kapan laporan konsolidasinya itu dibuat. Jadi misalkan P mengakuisisi S tahun 2016, kalau laporan konsolidasinya itu tahun 2016 juga, maka dia masuk ke jurnal eliminasi tahun berjalan. Tapi kalau akuisisi terjadi tahun 2016 dan laporan konsolidasinya itu tahun 2018 misalkan, nah itu masuk ke eliminasi tahun berikutnya, seperti itu. Nah oke, sekarang kita bahas satu-satu dulu nih. Kita bahas kiri kanan aja ya. Kita lihat bedanya ketika eliminasi tahun berjalan gimana sama eliminasi tahun berikutnya itu gimana. Oke. Nah ketika akuisisi 100%, itu kan berarti net asset S itu bernilai 10.000 kan. Nah, di sini kita asumsi net asset S itu terdiri dari common stock 8.000 dan return earning 2.000. Nah, oleh karena itu, berarti kita tinggal membalik common stock dan return earning yang dimiliki oleh S dan membalik investment in S. Karena investment in S itu dicatat oleh P di debit, maka kita ngebaliknya catatnya di kredit. Lalu karena common stock dan return earning itu saldo normal di kredit, berarti kita ngebaliknya taruh mereka di sisi debit, seperti itu. Udah, jadi jurnal eliminasi tahun berjalan ketika akuisisi 100% hanya ini aja, common stock RE pada investment in S. Nah, gimana kalau tahun berikutnya? Kalau tahun berikutnya berarti kan si S ini udah menjalankan operasional perusahaannya kan, udah berjalan nih, sehingga terjadi perubahan RE atau terjadi net income, dividen dan sebagainya. Nah, perubahan RE ini yang menjadi pembeda antara eliminasi tahun berjalan dan eliminasi tahun berikutnya. Misalkan kita asumsikan perubahan RE-nya 1.000, berarti investment in S kita harus dieliminasinya bukan 10.000 lagi, tapi sebesar 11.000, karena net asset S sudah berubah. Walaupun net asset S sudah berubah, tapi kan kepemilikan kita tidak berubah, jadi investment in S kita harus menyesuaikan dengan net asset S tersebut. Jadi 11.000, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke jenis yang kedua, yaitu akuisisi tidak 100% tapi pas. Jadi jurnal eliminasinya itu masih sama. Di debitnya itu kita balik net asset S-nya, CS pada RE 8.000 2.000, lalu investment in S-nya itu tetap kita balik 8.000 di sini. Nah, karena 8.000 ini melambangkan kepemilikan 80%, berarti untuk menyeimbangkan yang agar 100% sama dengan seperti ini, makanya kita perlu mencatat ada disebut dengan NCI equity sebesar 2.000. Nah, 2.000 ini apa? 2.000 ini itu melambangkan persentase kepemilikan minoritas atas net asset S. Jadi net asset S itu kepemilikannya itu terbagi menjadi dua.
ada yang ke P 80% dan ada yang ke minoritas atau selain P 20%, seperti itu. Jadi untuk eliminasi tahun berjalan seperti ini jurnalnya. Nah, masih sama seperti konsep yang di atas tadi, yang mengakomodir perubahan RE. Kita misalkan perubahan RE-nya ini sama-sama naik 1000 jadi 3000. Nah, investment neednya sama NC equity-nya sama, mengalami perubahan juga. Tapi perubahannya tidak bertambah 1000 di salah satu pihak saja, tapi bertambahnya secara proporsional sesuai dengan persentase kepemilikannya. Karena investment neednya sini kepemilikannya 80%, berarti 8000 dikali dengan 80% dikali dengan 11.000, bukan 10.000 lagi, seperti itu. Dan sama juga dengan NC equity, 11.000 dikali dengan 20% untuk melambangkan kepemilikan minoritas. Jadi itu ya bedanya antara tahun berjalan sama tahun berikutnya. Investment index dan NC equity-nya sama-sama mengalami perubahan secara proporsional terhadap net asset S-nya. Kalau ini kan tadi net asset S-nya mempengaruhi investment index secara utuh, tapi kalau ini udah tidak, udah secara proporsional karena kepemilikan P terhadap S itu tidak 100% lagi, tapi di sini kita ambil contoh 80%. Nah, sekarang kita masuk ke jenis yang ketiga. Jenis yang ketiga ini tidak pas kan? Sama. Ya, sorry. Kita bahas di jurnal eliminasi tahun berjalan dulu. Karena ini jurnal eliminasi tahun berjalan, maka kita catat di debit lagi net asset S-nya ketika pengakuisisian, yakni 8.000 sama 2.000 kan, 10.000 kan. Lalu kita punya investment in S itu 8.400, seperti ini. Seperti yang dicatat oleh P. Nah, kenapa NC equity-nya 2.100 bukan 2.000? Padahal 20% dari net asset S kan 2.000. Kenapa nyatetnya 2.100? Nah, kenapa 2.100? Karena investment in S itu bukan 8.000 tapi 8.400. Kenapa demikian? Karena kepemilikan P ini melambangkan 80% kan. Nah, berarti kan kita harus mencari berapa yang bukan kepemilikan P tapi 20%. Nah, caranya adalah dengan mengalihkan 8.400 ini dengan 100% dulu, lalu kita bagi dengan 80. Jadi kita cari 100% dari 8.400 ini berapa. Jadi ini kalau 8.400 kita kali dengan 100 per 80, itu kepemilikannya adalah 10.500. Kepemilikan P sesungguhnya. Net asset S sesungguhnya itu 10.500. Nah, jadi dengan investment in S yang dicatat oleh P sebesar 8.400 itu sebenarnya dapat membeli net asset S yang memiliki harga 10.500. Nah, oleh karena itu 20% dari 10.500 adalah 2.100. Nah, itulah mengapa NC equity-nya tidak 2.000 lagi tapi 2.100. Karena mengikuti investment in S yang telah berubah, tidak 8.000 tapi 8.400 juga. Nah, karena dengan 8.400 ini si P itu bisa membeli net asset S yang harganya 10.500. Nah, otomatis karena tadi kita baru nyatet net asset S 10.000, berarti kita munculin lagi 500 di sisi debit. Nah, ini yang kita sebut dengan unamortized excess. Unamortized excess. Jadi ada net asset S yang nilainya itu harus diamortisasi karena terdapat perbedaan antara nilai wajar dan nilai buku. Seperti itu. Nah, unamortized excess ini terbagi ke masing-masing aset tadi yang tidak sesuai antara nilai wajar sama nilai bukunya ya. Kita ambil contoh di sini, kita bagi ke goodwill sama building itu secara under value mereka. Kenapa under value? Kita review lagi ke video sebelumnya. Di sini kalau amortize-nya itu positif, maka dia asetnya under value. Nah, makanya karena dia di sini positif di debit asetnya, makanya disebut dengan buildingnya under value. Nah, ini gimana nih, kok ada inventory di kredit 100? Nah, berarti ini asetnya over value karena dia bernilai negatif atau berlawanan dengan saldo normal aset. Nah, jadi unamortized excess ini kita alokasi lagi ke masing-masing aset yang nilai wajarnya tidak sesuai dengan nilai bukunya, seperti itu. Ada yang ke goodwill, ke building, dan juga ke inventory. Nah, ini sih yang paling sering keluar nanti biasanya di bagian akuisisi tidak 100% dan tidak pas. Jadi muncul adanya disebut dengan unamortized excess.
Nah, gimana kalau eliminasinya itu terjadi pada tahun berikutnya? Nah, kita asumsiin masih sama kayak sebelumnya, RE-nya itu naik 1000 ya, jadi 3000. Nah, kita lihat lagi, misalkan ini ketika unamortized excess tahun pengakuisisian itu kan terbagi menjadi goodwill, building, dan inventory. Kalau goodwill ini kan tetap tidak bisa didepresiasikan kan. Nah, kita asumsikan building ini terdepresiasi selama 5 tahun. Jadi masa manfaat building ini 5 tahun. Sedangkan inventory-nya ini kita asumsikan terjual ketika tahun pengakuisisian. Nah, otomatis unamortized kan sisa pajak amortisasi, sisa goodwill sebesar 300, inventory-nya sudah hilang karena sudah terjual di tahun pengakuisisian, dan juga building-nya sisa 240. Kenapa 240? Karena masa manfaatnya kan 5 tahun. Masa manfaatnya 5 tahun. Masa manfaat 5 tahun sudah berjalan 1 tahun, yakni di tahun pengakuisisian. Makanya itu dia 300 dibagi 5 kan 60. Makanya tinggal 4 tahun lagi atau tinggal 240, seperti itu. Nah, oleh karena itu unamortized excess-nya tidak bisa kita catat 500 lagi, tapi kita catatnya 540, seperti itu. Jadi di sisi debit itu ada beberapa perubahan. Yang pertama, RE-nya itu bertambah 1000 karena adanya perubahan RE di S. Lalu unamortized excess juga berubah. Unamortized excess-nya bertambah 40 karena adanya perubahan di sisi aset yang sudah diamortisasi di tahun berjalan. Jadi sudah ada amortisasi tahun berjalan, maka di tahun berikutnya itu ada perubahan unamortized excess, seperti itu. Jadi di sini ya terlihat perbedaan dari 500 ke 540 itu ada di jurnal bawahnya ini. Nah, oke, karena jurnal sisi debitnya itu totalnya jadi 11.540, otomatis investment index sama NC equity-nya juga bukan lagi 8.400, bukan lagi 2.100, tapi sudah berubah menjadi 9.232 dan 2.308. Kenapa demikian? Karena ini kan 11.540, kita cari lagi 80% nya. Nih, 11.540 kita kali 80%, hasilnya sekian. Lalu ketika 11.540 dikali 20%, hasilnya juga sekian. Nah, oleh karena itu berarti di sini ada 4 perubahan terkait jurnal antara tahun berjalan sama tahun berikutnya. Ada di RE, ada di unamortized excess, lalu ada di investment index dan NCI equity. Mungkin untuk secara gampangnya NCI equity dan investment index ini pembagiannya itu selalu proporsional dengan sisi debitnya. Oleh karena itu, kalau teman-teman udah benar menentukan sisi debitnya, maka investment index di sini dan NCI equity-nya udah pasti benar gitu. Nah, yang susah nentuin benar atau enggak sisi debitnya ada di RE dan di unamortized excess. Unamortized excess ini diperhatikan amortisasi tahunannya yang sudah berjalan itu berapa, dan kalau RE-nya itu nanti diperhatikan net income dan dividen yang dilakukan oleh S, seperti itu. Nah, jadi ini untuk jurnal eliminasi general untuk proses pengakuisisian P terhadap S.